Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku Yuli. Pada video kali ini aku bakal ngebahas 20 soal. Ada banyak, 2 lembar gitu ya. Nah, nanti sebisa mungkin aku bahas gitu ya. Tapi kalau ada yang salah bisa dikoreksi bareng-bareng sama teman-teman. Nah, kita belajar bareng di sini ya. Ini nih contoh soal contoh soal ujian tahun pertama, dan kebanyakan sih keluar gitu. Langsung aja aku bahas yang nomor 1. Nah, nomor 1 itu Kaigo wa ryosano jiritsuo si eng surukotoga taiset sudah. Nah, di sini soal ini nih cuma maru atau batsu. Kalau salah ya batsu, kalau bener ya maru gitu. Nah, bener nggak, kalau penting nggak dukung pengguna itu dengan mandiri gitu, jiritsu sieng gitu. Nah, kaigo itu paling penting adalah jiritsu sieng. Apapun kondisinya, meskipun Koresha itu memiliki penyakit atau memiliki cacat tubuh gitu, dekiru dake sebisa mungkin Koresha itu tetap melakukan sendiri gitu kalau memang masih bisa. Tapi kalau nggak bisa ya jangan dipaksa gitu ya. Tapi kan sebisa mungkin kita jirit susu ini muke ya, lakukan perawatan dengan kemandirian, melakukan perawatan atau dukungan dengan kemandirian gitu ya. Terus itu paling penting ya. Jadi ini maru. Terus nomor 2, Kaigo hajimeru ini karena kanarazu ryosano namayo kakunin suru. Nah, itu penting. Kita saat kita mau melakukan, sebelum kita melakukan perawatan atau melakukan apapun, kita harus mengecek nama pasien, jangan sampai salah. Nanti kita seumpama kita ngasih obat ya, kita ngasih obat pasien A, tapi ternyata kita salah, kita nggak hafal namanya dan kita ngasihnya ke pasien B, itu bahaya banget. Apalagi kan setiap orang itu memiliki penyakit sendiri-sendiri ya, nggak pasti sama gitu. Nah, jenis obatnya kan juga berbeda-beda, ada dosis yang memang dia sedang untuk penyakit yang sedang, tapi kalau yang dosis tinggi itu kan bahaya gitu ya. Jadi sebelum melakukan apapun kita harus mengecek, kita harus memastikan nama Koresha atau user atau pengguna yang akan kita layani gitu ya, seperti itu. Dan nomor 3 itu Ryosano Biokiya Sogai o Surukoto wa Hitsuyonai, mengetahui penyakit atau cacat dari seorang user atau pengguna itu nggak penting. Menurut aku itu penting banget. Jadi ini batsu ya. Jadi sebelum jadi kita melakukan perawatan, kita harus tahu kan ya, dia itu memiliki penyakit apa, dia itu punya cacat fisik apa, dia itu nggak bisa ngapain gitu kan. Kita penting gitu, kita harus bisa mengetahui penyakit ini, penyakit itu kan. Contohnya aja, kita nggak tahu dia itu ternyata punya penyakit diabetes mellitus, tapi kita ngasihnya makanan yang manis-manis terus, yang asin banget gitu, itu kan nggak boleh kan ya. Jadi kita harus tahu juga dia punya penyakit apa, itu kan nanti kita juga bahaya gitu kan. Terus kalau cacat itu kan kita juga harus tahu ya, ternyata kalau kita membiarkan dia jalan sendiri, ternyata dia memang nggak bisa jalan, atau memang aruki katanya itu warui, atau memang udah ototnya itu yowai, ototnya itu udah lemah. Jadi kan kita harus tahu gitu kan ya, kita harus membantu sampai mana, kita bisa membantu sampai mana, kita harus membantu sampai di mana, seperti itu. Jadi ini batsu ya, yang benar itu kita harus tahu
penyakit atau kecacatan yang ada pada pengguna gitu ya. Terus nomor 4 itu ada gambar mata atau Meno mawari o fuku toki wa mejiri kara megashirani mukatte fuku. Jadi itu salah, harusnya dari dalam ke luar, nggak boleh dari luar ke dalam, jadinya nanti masuk semua kotorannya ya gitu ya. Ini batsu menurut aku. Terus tentang nyuyoku atau tentang masuk ofuro atau pelayanan mandi ya. Nyuyoku no ato karada no suibun ga suku nakunaru no de ryo sasanis mizu ya ocha nado nonde morau. Nah ini benar, jadi kita harus memberikan asupan minuman kepada user atau pengguna sesudah dia masuk ofuro, karena masuk ofuro itu kan apa ya, kita masuk air hangat pasti kan mengeluarkan energi banyak gitu ya. Nah apa suibung itu juga torecao kan, jadinya sudah masuk ofuro kita harus memberikan minuman kepada pengguna itu. Nah udah aku bahas sampai nomor 5, terus lanjut nomor 6. Nah tentang makanannya sokuji. Nah sokuji no mae ni ryosa no ashi no soko ga yukai ya kuruma isu no futoresu ni suite iru koto o kakunin suru. Nah ini juga benar, ini penting. Sebelum mau makan, kakinya pengguna itu harus dipastikan apakah dia sampai ke lantai atau kursi roda itu kan ada tempat kakinya, nah itu sampai ke situ enggak. Terus nomor 7 itu tentang omutsu kokang, tentang ganti popok gitu ya. Nah omutsu kokang surutoki kateng ya sukuring o sukai hokano hito kara mienai yoni suru. Benar, menurut aku itu benar, karena kalau di Jepang itu kan tonggengo mamoru ya, menjaga kehormatan dari pengguna itu. Misalnya kita lagi mato kokang, lagi ganti popok, terus dilihat orang lain kan mungkin kalau kita jadi pasiennya kan malu gitu kan ya, ada rasa malu atau rasa gimana kan mungkin ada aja kan. Nah untuk menghindari rasa itu kita harus menutup korden atau memakai penutup gitu ya, biar nggak kelihatan dari orang sekitar, pokoknya seperti itu benar, karena kita harus menjaga kehormatan dari privasi atau kehormatan dari pengguna seperti itu. Nah nomor 8 ini tai hengkang o surutoki ryosa ni koe kake o shinai. Nah saat kita mau mengganti posisi tubuh atau membenarkan posisi tubuh koresha yang tadinya miring kanan miring kiri. Nah sebelumnya kita harus tetap koe kake, harus ngomong dulu gitu ya istilahnya, aku mau benerin ini ya, benerin ini gitu. Kita harus meminta izin dari pengguna atau user gitu ya. Terus yang ke-9 ini, soal 9, kurumai suo osutoki hitoga hashiru hayasato onaji hayasani suru. Menurut aku ini salah, jadi nggak boleh kita seperti lari dorong kursi roda itu sambil lari, itu nggak boleh. Jadi ya biasa aja seperti kita jalan kaki biasa gitu, pelan gitu. Nanti penggunanya itu bisa kaget gitu kan ya, nanti malah bisa kaget terus dia jatuh dari kursi roda, itu kan bahaya juga ya. Terus ada soal yang nomor 10. Nah nomor 10 ini kuruma iso osutoki ryosa no tewa handoremu ni oko. Boleh, karena handrem itu ada di sini kan, itu bahaya, jadi nanti tangannya bisa masuk ke roda. Nah tangan bisa masuk ke roda itu bahaya, bisa luka atau berdarah gitu ya, itu nggak boleh menurut aku, harus di amusapoto.
Nah, nomor 11, Ryosano Omutsuo Kokang Sitat atau Teo Arao Mochirong kan ya. Sudah kita melakukan apa? Penggantian popok ke Koresa, kita harus wajib cuci tangan sebelum dan sesudah, itu harus kita cuci tangan ya. Itu benar. Oke, Maru. Terus 12, Jibung no Taicho ga waru itoki kanarazu shidosani hokoku suru. Itu juga harus ya, saat kita merasa badan kita tuh nggak fit lagi, apa ya, udah bener-bener kayaknya nggak bisa lagi kerja gitu kan hari itu. Nah, kita harus ngomong ke atasan kita gitu ya. Jadi jangan memaksakan diri, karena bahaya juga kan, kamu ini lagi sakit apa kan kita nggak tahu. Nah, bisa aja nular ke user yang lain, itu nggak boleh. Kalau di Jepang itu benar-benar, kalau kamu nggak fit hari ini ya udah nggak usah masuk kerja gitu, harus pulang gitu. Tapi nggak dimarahin sih menurut aku, namanya juga apa ya, Taicho kan nggak tahu ya kapan kita sehat, kapan kita tiba-tiba sakit. Nah, kalau sakit itu kan nggak ada yang mau tiba-tiba aja sakit gitu. Aku juga pernah saat itu. Jadi kan memang karena di tempat aku kerja itu lagi norovirus kayaknya waktu itu tuh. Jadi semua satu satu sisetsu satu tempat aku kan di Tokuyo. Nah, satu Tokuyo itu di lantai aku tuh kebanyakan hampir 80% itu kena. Jadi kan pada mual, pada geri semua, pada diare gitu kan. Nah, aku juga apa, tiba-tiba aja lagi ngerawat kayak gitu kan, tiba-tiba pusing sama mual. Tapi untungnya aku juga nggak geri sih, nggak diare, tapi aku udah merasa mual-mual gitu kan. Jadinya aku bilang aja ke si dosa aku, ke atasan aku, kalau kayaknya aku apa, hakike ada gitu kan, apa, mual gitu kan. Jadinya oh ya udah, tinggal beberapa jam sih sebenarnya saat itu, jadi tinggal 2 jam kalau nggak salah. Jadi aku pulang aja 2 jam itu gitu ya. Mau gimana lagi, daripada kita nanti tahu recau di situ, kita apa, tumbang di situ kan, malah nyusahin yang lain, nyusahin sokuin yang lain. Jadinya kita harus pulang gitu. Enggak dimarahin juga kan, karena memang sakit itu nggak ada yang mau, karena memang keadaan gitu kan. Setelah itu nomor 13. Nah, di nomor 13 ini Korewa Hokokida. Itu ada gambar Hokoki. Hokoki itu alat untuk jalan gitu ya. Memang itu kan memang alat untuk jalan ya, berarti bener Maru gitu. Alat jalan kan ada banyak, ada yang seperti itu, terus ada yang suwe, yang tongkat gitu, ada banyak. Kuruma isu itu juga ya. Ya udah gitu aja sih. Nomor 14, Korewa Kuruma Isukara Bedoni Ido Surutameno do Guda. Benar, itu namanya sliding bodo. Itu fungsinya untuk mempermudahkan kita memindahkan dari Kuruma Isu ke Bedo, atau sebaliknya dari Bedo ke Kuruma Isu ya. Apa kalau pengguna itu, pasien kita itu besar daripada kita dan berat, mending pakai ini, jadi mempermudah, memperingan kerja kita gitu ya. Terus nomor 15 ini Koreshawa Bempini Nariaswi. Apa lansia itu memang susah untuk buang air besar. Itu memang iya, karena memang mungkin fungsi dari ususnya itu mengalami penurunan gitu ya. Jadi memang dia itu mudah sembelit, nggak bisa buang air besar gitu ya. Itu namanya bempi. Terus nomor 16 itu ada Koreshawa Hikui Otoga Kikoe Nikui. Ya memang bener sih, karena memang udah lansia kan banyak penurunan fungsi-fungsi penglihatan, pendengaran, pengucapan, penciuman, perasa. Itu memang udah
apa ya, susah gitu kan ya. Jadi ya memang benar. Terus nomor 17, neta kiri no hito wa denbuni jokuso dekiyasui. Memang jokuso itu kayak luka karena disebabkan mengelupas, terus dia ada berdarah gitu tiba-tiba seperti itu, karena memang kan karena apa ya, daging berkurang gitu ya, berkurang jadinya kan tinggal kulit sama tulang. Nah biasanya itu jokuso tuh banyaknya di tempat-tempat tulang, pertemuan tulang dan kulit gitu. Pokoknya tulang yang menonjol itu banyak jokuso, atau di sini, terus di pinggang, di punggung, di pantat gitu ya. Pokoknya di seperti itu mudah terjadi jokuso. Jadi benar siapanya, madu. Oke, nomor 18, langsung aja ke nomor 18. Nah, nama 18 itu Kaiko Soko wa Tengteki no Chusao Surukoto ga dekiru. Nggak bisa itu batsu ya. Jadi Kaigo Soku itu nggak bisa menginfus, nggak boleh menginfus. Itu kerjanya kanggoshi gitu ya. Dan nyuntik itu nggak boleh. Itu masang infus dan nyuntik itu nggak dilakukan oleh Kaigo Soku, tapi dilakukan oleh kanggoshi gitu ya. Udah, setelah itu nomor 19 itu Ryosao Yobutoki wa nani nani kung to yobu dame. Nggak boleh kita memanggil Koresha itu pakai kung chang, itu nggak boleh, harus sang atau sama gitu ya. Kita harus menghormati. Biasanya kung chang itu kan digunakan untuk kita memanggil yang anak kecil di bawah kita atau seumuran gitu, atau kita udah nakayoko, udah akrab banget sama dia, terus kita boleh manggil nani nani sang, nani nani chang gitu ya, Yuli chang toka apa chang gitu kan, kung toka, itu boleh kalau kita nakayoko banget. Nah sedangkan Ryo Sasang itu kan pengguna, dia kan istilahnya harus kita hormati gitu kan ya. Jadi kita harus memanggilnya pakai sang atau sama gitu. Oke, terus nomor 20 yang terakhir ini cepet juga ya. Nah, nomor 20 ini koeo kake henji ga areba ryosa no hyojo ya kao iro kakunin shinai. Itu nggak boleh, kita harus mengkakunin suruh. Jadi saat kita memanggil atau berbicara dengan user atau pengguna, meskipun dia itu menjawab pertanyaan kita, menjawab sapaan kita, tapi kita harus tetap kakunin wajahnya gimana, apakah kau ironya daijoubu toka, warna kulit mukanya nggak apa-apa atau dia pucat atau gimana gitu kan. Nah dari situ kan kita bisa tahu apakah dia hari ini sehat, apakah dia hari ini nggak sehat, seperti itu ya. Jadi kita harus mengkakunin atau memastikan wajahnya yang gitu ya, apakah dia lemes, apakah dia ngantuk banget, apakah dia gimana gitu, seperti itu. Cukup sekian, udah 20 soal 20 soal tuh gimana, 20 soal yang aku bahas. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan dari pembahasan aku, teman-teman mari kita belajar bareng, bisa dikoreksi, tapi harus komentar yang baik ya, koreksi dengan nada yang baik. Oke, makasih, bye bye, mata nih, sampai berjumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Bye bye.